Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal tahun ini kita akan bersama kembali merenungkan pertanyaan katekismus. Katekismus yang kita renungkan merupakan ringkasan singkat dari ajaran Alkitab mengenai kebenaran spesifik tentang Allah, karakternya, penebusan kita, dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dunia ini. Ringkasan ini disarikan agar kita mendapatkan landasan teologis yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu di luar sana. Selain itu, pembacaan katekismus juga merupakan salah satu bentuk penggembalaan yang terjadi secara komunal sebagai satu komunitas orang percaya. Itulah sebabnya sangat penting bagi setiap kita untuk terus diingatkan tentang intisari pengajaran kekristenan melalui perenungan katekismus. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang pertama. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Pertanyaannya, apakah satu-satunya penghiburan kita dalam kehidupan dan kematian, bahwa diri kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa, baik dalam hidup maupun mati, ialah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia telah membayar penuh semua dosa kita dengan darah-Nya yang berharga, dan menjaga kita sedemikian rupa sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari kepala kita yang bisa jatuh tanpa kehendak Bapa kita yang di surga. Kita baca Roma 14 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, di awal tahun seperti ini kita sering memulai hidup dengan berbagai rencana dan juga harapan. Kita ingin tahun ini lebih teratur, lebih aman, dan lebih terkendali dibandingkan tahun yang lalu mungkin. Namun kenyataannya saudara, hidup tidak selalu sesuai dengan harapan dan juga rencana kita. Kesehatan kita bisa berubah. Pekerjaan kita bisa goyah. Relasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun bisa retak, saudara. Bahkan hidup itu sendiri bisa berakhir tanpa kita tahu kapan waktunya. Ketika semua itu goyah, barulah kita sadar bahwa kita membutuhkan satu pegangan atau penghiburan yang jauh lebih dalam daripada semua itu. Di titik inilah, katekismus hari ini membawa kita kepada penghiburan yang paling mendasar dan yang paling utama. Bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang memiliki hidup kita. Yaitu bahwa penghiburan sejati sebagai orang percaya terletak pada kebenaran bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahwa tubuh dan jiwa kita, baik dalam hidup ataupun dalam kematian, bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran yang sangat dalam. Karena kalau kita jujur, seringkali di mulut kita berucap, Tuhan, hidup ini adalah milik-Mu, pakailah sesuai kehendak-Mu. Tetapi di dalam tindakan, kita ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita ingin mengendalikan hidup kita. Kita ingin menentukan arah kita sendiri. Kita ingin memegang kendali penuh atas seluruh hidup kita. Namun Injil mengingatkan kita bahwa penghiburan terbesar justru datang ketika kita melepaskan semua kendali itu dan menyadari bahwa hidup kita dimiliki oleh pribadi yang jauh lebih setia daripada diri kita sendiri. Saudara, katekismus ini juga mengingatkan kita bahwa Kristus telah membayar lunas setiap hutang dosa kita dengan darah-Nya yang sangat mahal. Dan bukan hanya itu, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Tuhan juga menjaga kita sedemikian rupa. Hingga tidak satu helai rambut pun dari kepala kita tanpa kehendak Bapa di surga itu bisa terjatuh atau terlepas dari diri kita. Tapi hal ini bukan berarti hidup kita sebagai orang percaya bebas dari yang namanya penderitaan. Ini bukan berarti orang percaya nggak akan pernah menangis. Tetapi ini berarti tidak ada satupun peristiwa di dalam hidup kita yang sia-sia atau di luar perhatian Tuhan. Bahkan kematian yang adalah akibat dari dosa tidak lagi menjadi akhir yang menakutkan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Saudara, bukankah kebenaran ini memberikan kita keberanian untuk menjalani hidup?
khususnya memasuki tahun yang baru ini. Keberanian untuk melangkah di tengah ketidakpastian. Keberanian untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Karena jika hidup dan mati kita adalah miliknya, maka hidup kita tidaklah sia-sia. Dan kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Inilah satu-satunya penghiburan kita di dalam hidup dan mati. Yaitu bahwa kita adalah milik Kristus sepenuhnya. Dan itu cukup bagi kita. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, di minggu pertama di tahun yang baru ini, mari sama-sama kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam kita menjalani kehidupan kita, terkadang kita meragukan kasih dan penyertaannya. Dan kita lebih merasa aman mungkin dengan pekerjaan kita, dengan harta kita, atau bahkan dengan keluarga kita. Dibandingkan dengan pribadi Kristus yang senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu ajaib, yang begitu mulia ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami orang berdosa ini ya Tuhan. Dan bahkan mengangkat kami, orang berdosa ini menjadi milik-Mu selamanya ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau terkadang di dalam menjalani kehidupan kami kadang merasa lebih aman, kalau kami memiliki pekerjaan yang tetap, kalau kami memiliki harta yang cukup, kalau kami memiliki keluarga yang baik, kami menyandarkan diri kami pada hal-hal itu dibandingkan kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam menjalani proses pengudusan, khususnya memulai tahun yang baru ini dan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh terus bersandar hanya kepada pribadi Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.